Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 23 Oktober, dalam pekan biasa yang ke-29. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya, dan mereka yang sakit, kita berdoa semoga segera dipulihkan. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami sampai saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami, semoga sabdamu menginspirasi hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan menjadi bahan permenungan kita dari Injil Lukas bab 13 ayat 1-9. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara di Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi kalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada paham teologis dalam tradisi orang Yahudi bahwa mereka yang meninggal adalah akibat dari dosa, dan itu dihidupi sampai sekarang ini. Maka mereka yang meninggal secara tidak wajar, seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini, seperti mereka yang dibunuh dan darahnya dipersembahkan kepada dewa-dewi, atau juga mereka yang tertimpa menara di Siloam, adalah orang-orang yang memiliki dosa berat. Maka Yesus mengatakan, "Sangkamu bahwa mereka ini lebih besar dosanya dibandingkan kalian? Jika kalian tidak bertobat, kalian akan binasa sama seperti mereka." Lalu Yesus memberikan perumpamaan lain lagi yang akan mengantar kita para perenungan hari ini, tentang satu pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Dan 3 tahun Tuan itu mencari buah pada pohon itu, namun tidak menemukannya. Sehingga Tuan itu berminat untuk menebang pohon itu. Namun penjaga taman mengatakan, "Tuhan, berikanlah kesempatan 1 tahun lagi. Saya akan memupuk pohon itu dan mencangkul sekelilingnya. Dan semoga tahun depan berbuah, kalau tidak, tebanglah." Saudara-saudara, apa yang dapat kita tarik sebagai inspirasi dari Injil hari ini? Salah satu yang dapat kita tarik adalah bahwa hidup kita ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bertobat. Pesyarahan hidup ini hanya sementara. Maka orang yang mampu mengisi pesyarahan hidupnya dengan pertobatan, mereka inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhir zaman nanti. Dan inilah panggilan kita sebagai orang Kristen, bagaimana saya dan Anda senantiasa mampu untuk menunjukkan kesempatan ini dengan lebih baik. Mengambil kesempatan ini dengan memperbaiki diri dengan baik. Sama dengan pohon ara tadi, diberikan kesempatan dengan diberi pupuk dan juga digemburkan tanahnya. Dengan cara seperti itulah kita bisa membuat diri kita juga berbuah. Bagaimana caranya? Memberikan siraman rohani, memberikan pupuk-pupuk rohani, sering membaca kitab suci, berdoa kepada Tuhan. Cara itulah yang membuat kita menjadi subur. Dan juga mencangkul di sekelilingnya, artinya menggemburkan sisi-sisi keras yang ada dalam diri kita. Ini juga membuat relasi kita dengan orang lain menjadi lebih baik. Saya dan Anda
sekali lagi diberikan kesempatan untuk berbuah dalam dunia ini, bertobat, berusaha memperbaiki diri, menjadi lebih baik, sampai akhirnya ketika Tuhan datang, kita dijumpai dalam keadaan berbuah, dalam keadaan siap. Semoga kita senantiasa berusaha menggunakan kesempatan dengan lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Injil-Mu hari ini menginspirasi kami bahwa hidup kami ini adalah sebuah kesempatan untuk semakin bertobat, memperbaiki diri kami, dan dekat dengan-Mu. Bantulah kami ya Tuhan, semoga kami dapat menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan Renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.